Selamat pagi Bapak dan Ibu serta para pemuda-pemudi GKO yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022, saya Pendeta Iren bersama dengan anak saya Rensia dan adik saya Lenda hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keluar sebagai pemenang. Dalam pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, saudara, kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang akan memperoleh semua yang dijanjikan oleh Tuhan? Dikatakan dalam ayat yang ke-7, orang yang memperoleh semua yang dijanjikan oleh Tuhan adalah orang yang menang. Pertanyaan kedua, disebut sebagai siapakah orang yang menang itu? Disebut sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan yang ketiga, siapakah orang-orang yang akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang? Ayat 8 mengatakan orang yang akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang adalah orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Wah, bukankah daftar orang-orang yang disebutkan dalam ayat 8 ini adalah orang-orang yang dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus dikatakan sebagai manusia lama atau orang yang hidup dalam kegelapan? Iya, benar. Orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka yang hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan hal itu terlihat dalam perbuatan-perbuatan mereka yang menjadi kekejian di mata Allah. Saudara, dahulu kita semua adalah orang-orang kegelapan. Namun Allah di dalam Yesus Kristus telah mengangkat kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak terang. Bahkan kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai orang-orang yang menang atas kuasa kegelapan. Firman Tuhan dalam ayat 7 tadi dikatakan, barang siapa yang menang akan memperoleh semuanya itu. Apa maksudnya? Kata barang siapa yang menang, ya itu menunjuk pada orang-orang yang selama ia hidup di dunia ini, ia berjuang untuk tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia dan taat pada kehendak Allah melalui firman-Nya dan melakukan kehendak firman Allah itu di dalam hidupnya. Orang yang menang adalah orang yang mampu mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang merupakan akar dari dosa. Dan satu hal yang kita ingat, tidak ada kemenangan yang diperoleh tanpa sebuah perjuangan. Nah, dunia yang kita hidupi saat ini itu ibarat medan pertempuran atau pertandingan bagi setiap anak-anak Tuhan. Setiap hari kita berhadapan dengan sebuah pilihan. Apakah kita mau berjuang dan menang atau kita menyerah dan kalah? Kita mau jadi pemenang atau pecundang?
Terhadap apa? Terhadap setiap tawaran dunia atau kegelapan yang dapat menjerumuskan kita dalam segala keinginan diri yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Apakah kita bisa menang? Pasti. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan tidak pernah berjuang seorang diri. Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk memilih apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kemenangan itu. Oleh karena itu, setiap hari bahkan setiap waktu kita harus menyerahkan diri kita ada dalam tuntunan Roh Kudus. Minta Roh Kudus kendalikan pikiran kita, hati kita, bahkan juga tindakan-tindakan kita. Sehingga kita dimampukan hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menang atas setiap tawaran dunia yang memuaskan kedagingan kita dan membawa kita dalam kebinasaan. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa komitmen kita? Setiap hari bahkan setiap waktu menyerahkan hidup, hati dan pikiran kita agar tetap ada dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan, sehingga kita dapat menang dalam segala perjuangan iman dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk tetap setia dan taat melakukan firman-Mu, agar kami menang atas setiap tawaran kegelapan yang dapat membawa kami untuk melakukan perbuatan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para pemuda-pemudi yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.